Karena pikiran kita itu nggak tahu atau alam bawah sadar kita itu nggak tahu the truth gitu. Kalau lu ulangin semuanya itu maksudnya lu repeat itu terus ya, perkataan yang negatif itu terus, otak lu itu kan ya secara saintifiknya otak lu itu tersambung nerve-nya itu karena repetisi gitu. Kalau lu ulangin terus Ya. perkataan yang negatif ke diri lu sendiri, ya akhirnya lu percaya bahwa diri lu itu gitu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu. Dan gue Vina. Di episode sebelumnya kita kan membahas nih apa sih dampak mindfulness dan gimana sih cara melatih mindfulness ini atau yang biasa kita sebut mindfulness practice. Nah, di episode kali ini menurut gue episode yang cukup exciting buat gue pribadi karena dengan mindfulness practice ini ternyata kita juga bisa nih membentuk atau menciptakan masa depan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini kenapa menyenangkan karena gue sendiri juga sudah menerapkan itu di hidup gue, dan kita ntar akan share ide ini dan bagaimana cara kita mengimplementasikan itu di kehidupan kita berdua. Nah, mungkin tapi sebelum kita masuk ke tekniknya ini ya, mungkin lo bisa lebih make it clear kali, Bay. Apa sih maksudnya di sini yang kita sebut dengan menciptakan masa depan kita sendiri? Oke, gue bakal berusaha untuk ngejelasin apa yang kita maksud dengan membentuk masa depan kita sendiri. Faktanya adalah masa depan itu akan terbentuk dan akan datang menjadi masa kini kalau waktunya sudah datang. Jadi masa depan itu akan terbentuk tanpa memandang apakah kita secara sadar atau tidak sadar mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita saat ini. Apakah kita sadar atau tidak sadar kita membentuk masa depan kita di saat ini. Karena saat ini gitu ya, masa kini yang kita punya itu adalah satu-satunya realita yang ada gitu loh. Kita tidak bisa tahu tentang masa depan, kita tidak bisa menarik kembali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi masa kini inilah yang ada, yang satu-satunya yang ada untuk kita gitu, satu-satunya realita. Dan di sini gue juga pengen memperjelas gitu ya bahwa masa kini yang kita maksud di sini tuh bukan kayak yang mungkin teman-teman sering dengar iklan kayak generasi masa kini atau apa, ini adalah hal-hal yang kekinian gitu ya. Bukan itu yang kita maksud, tapi masa kini yang kita maksud itu benar-benar em, saat ini dan di sini. Itu gue sama Vina kita sering banget gitu ya. Basically hampir setiap minggu kita ngobrolin, Vin, gimana cara kita ngejelasin the present moment, itu bahasa Inggrisnya yang gue sama Vina ngerti gitu ya. Gimana cara kita ngejelasin present moment ini dalam bahasa Indonesia gitu loh. Apakah masa kini atau kekinian atau di sini dan sekarang, tapi ya itu yang kita masih berusaha untuk mencoba memperjelas itu gitu ya. Nah, ide yang pengen kita kasih ke teman-teman adalah kita pengen ngajak teman-teman untuk membentuk masa depan kita secara sadar. Nah, gimana caranya kita bisa tahu, oh, gue pengen punya kualitas hidup seperti ini nih. Atau, oh, gue pengen punya mungkin kondisi hidup secara material atau secara apapun itu gitu ya. Yang kayak gini nih, gimana caranya kita bisa find out itu gitu loh. Nah, itu tidak terlepas dengan mindfulness practice yang kita udah sharing sama teman-teman. Kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Kita harus mengenal ego kita sendiri dulu gitu. Karena dengan kita mengenal ego kita, kita akan sadarin bahwa oh, mungkin keputusan-keputusan yang gue lakuin sampai saat ini di hidup gue itu basically hanya keputusan-keputusan untuk memuaskan ego gue pribadi. Jadi itu kayak udah autopilot gitu loh. Dan kita tuh di drive oleh ego kita sendiri gitu loh. Nah, dengan kita menyadari hal itu, dengan kita bisa lebih mengenal ego kita sendiri, dengan kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, kita akan mempunyai level kesadaran yang lain. Kita akan mempunyai level consciousness yang lebih tinggi lagi. Nah, menurut kita, kesadaran itu memberikan kita pilihan. Karena begitu kita sadar, oh, sampai saat ini gue melakukan keputusan-keputusan ini akan dasar ini, dan ini, gue jadi punya pilihan
Apakah gue ingin melakukan hal-hal tersebut? Apakah gue ingin tetap melakukan hal-hal tersebut untuk mendapatkan result yang sampai sekarang ini gue kenal? Atau B, gue ingin mempunyai kualitas hidup yang seperti ini. Gue pengen menjadi versi diri gue yang ini. Dan gue coba untuk reverse engineering tujuan-tujuan gue di masa depan itu. Dan gue cari apa keputusan yang gue harus ambil saat ini dan di sini. Balik lagi ke masa kini yang tadi udah kita omongin. Apa keputusan yang gue harus ambil sekarang untuk bisa menjadi versi tersebut. Jadi menurut kita itu adalah step pertama yang paling penting gitu ya. Sebelum lu go full throttle, lu injek full gas gitu untuk oke, gue pengen ngelakuin ini dan lu hustle hard gitu ya. Lu harus tahu dulu lu tuh pengen kemana gitu loh. Dan buat membuat program yang baru, kita percaya lu harus kenal dulu program yang lu jalanin sekarang. Kayak ya gimana ya, kayak pencet reset button gitu loh. Reset button dalam artian bukan berarti apa yang udah lu lakuin itu jadi irrelevant, bukan. Karena lu bisa sampai di titik sekarang ini dengan consciousness sekarang ini dan dengan mungkin lu sekarang bisa ngedengerin podcast kita ini ya semua itu karena semua hal yang udah terjadi di masa lalu gitu loh. Jadi itu sih menurut kita apa yang menjadi step pertama gitu ya untuk bisa membentuk masa depan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sebenarnya tadi ada satu kata juga yang menarik menurut gua, yaitu program kalau tadi lo bilang. Nah ini tuh relate sama perkataan dari satu scientist yang mungkin buat lu juga ya Bay, jadi mentor juga buat di mindfulness ini, di tema mindfulness ini. Jadi si Dr. Joe Dispenza ini salah satu orang yang menurut kita bisa menyambungkan science dan spirituality gitu. Yeah. Jadi dia pernah bilang bahwa katanya ketika lu berumur 35 tahun, 95% pemikiran lu itu adalah hasil dari repeated behavior lu dari masa lalu gitu, atau kayak kumpulan dari opini sekitar atau mungkin pengalaman masa lalu lu, pengalaman lu di dalam keluarga, gimana lu dibesarkan kayak gitu, dan hanya 5% aja wish and desire lu. Jadi bener-bener hal yang lu inginkan tuh cuma 5% gitu. Dan gue waktu mendengar pernyataan itu, gue kayak gila, masa cuma 5% gitu ya, miris banget gitu kan rasanya. Berarti selama ini lu dikendalikan oleh lingkungan sekitar gitu. Jadi bukan dari diri lu sendiri, apa yang lu jalani atau mungkin perilaku lu gitu, apa yang lu keluarkan dari mulut lu itu kayak udah program atau blueprint dari orang-orang di sekitar lu gitu kan. Nah setelah gue mendengar pernyataan itu, gue juga jadi ingin take charge gitu loh dari hidup gue. Jadi setelah mengenal mindfulness practice ini terlebih lagi, gue juga jadi pengen, masa sih cuma 5% aja yang gue keluarkan dari keinginan dalam diri gue sendiri gitu. Harus bisa lebih dong seenggaknya gitu. Jadi kalau misalkan gue analogikan gitu, kayak lu punya mobil pribadi gitu. Pasti kan lu yang pengen memegang kemudinya kan. Karena lu merasa yakin dan lu punya kontrol akan mobil itu. Nah itu tuh, jadi kata yang mesti gue garis bawahi adalah kontrol itu. Jadi lu yang pegang kendali akan hidup lu. Nah, jadi itu sih basically dari apa yang ingin kita bahas juga hari ini. Dan emang ada teknik-tekniknya dari mindfulness practice ini untuk bisa mencapai step berikutnya gitu. Jadi nggak bisa lu cuma kayak oh ya udahlah gue pengen ini pengen itu gitu, nggak kayak Aladin langsung muncul gitu ya. Ya jadi mesti ada teknik-tekniknya, dan ada beberapa teknik dari mindfulness practice ini yang kita terapkan juga. Mungkin lu bisa ceritain dulu kali Bay beberapa tekniknya. Ya, sebelum masuk ke teknik, gue pengen memperjelas juga buat teman-teman yang ngedenger. Tadi Vina ngomong, itu analogi yang keren banget Vin, tentang mobil tadi gitu ya. Dimana saat lu mengambil kendali akan mobil lu harus tahu juga bahwa dibalik lu punya kendali, berarti lu juga bertanggung jawab akan semua pilihan yang lu lakuin di dalam hidup ini. Yes. Jadi ironinya adalah gitu ya,
kalau meskipun lu tidak sadar, tetap lu yang bertanggung jawab akan yang terjadi di dalam hidup lu gitu. Ngerti nggak lu? Jadi gimana ya? Kalau misalkan lu tidak mengambil kendali akan mobil lu dan lu terjadi kecelakaan gitu ya, lu nggak bisa nyalain, oh ya dia kok yang ini ya, bokap nyokap gua kok yang ngasih gua mobil gitu loh. Itu nggak bisa, itu tetap lu yang nyetir gitu loh. Jadi balik lagi ke ide awal kita gitu ya. Kalau memang lu sekarang sudah dalam tanda kutip tidak bisa, ya selama lu hidup ini ya lu basically waktu kan nggak bisa dibalik ya. Lu akan terus maju ke depan gitu loh. So daripada lu menjalani ini semua tidak secara sadar, ya mendingan lu ambil kendali dan bertanggung jawab sepenuhnya akan hidup lu gitu. Karena banyak stigma yang ini Vin, yang apa namanya? Menyeakan-kan bahwa tanggung jawab itu adalah beban. Tanggung jawab itu adalah sebuah apa ya? Ya kayak ya beban sih gitu ya. Tapi menurut gua di balik tanggung jawab itu ada kebebasan, Vin. Karena ya basically lu tidak lagi under control gitu. Ngerti nggak lu? Jadi ya kasarannya kalimat ini pun juga sering dilihat secara negatif gitu ya. Hidup-hidup gua, ya gue yang harus bertanggung jawab gitu loh. Tapi lebih ke arah yang positif, yaitu mengambil keputusan secara sadar bagaimana gue ingin menjalani hidup gua. Oke, itu aja sih. Barusan ada nongol di hati. Nah, tentang teknik yang bisa kita pakai gitu ya. Yang pertama itu adalah guided meditation. So, gue di sini ngambil contoh, misalkan kita punya sebuah perasaan seakan-akan kita tidak cukup. Dan seperti yang udah kita pernah bahas, gue sama Vina bahas di episode-episode sebelumnya, bahwa tidak ada bayi yang terlahir di dunia ini yang mikir bahwa oh, gue ini pity me, gue ini orang yang tidak cukup, gue tidak patut dicintai. Tidak ada bayi yang terlahir seperti itu. So, kalau misalkan eh, teman-teman punya perasaan-perasaan kayak gitu, itu bisa menggunakan guided meditation, yaitu dimana kita bermeditasi dengan apa ya, dengan bimbingan dari seseorang yang either punya spiritualitas yang lebih tinggi atau seseorang yang suka untuk memimpin meditasi dan punya pengalaman di situ. Dan di situ contohnya gitu ya, yang gue juga pernah dengerin adalah hal-hal yang mereka bicarakan atau yang mereka bimbing kita itu tuh ke arah yang the general truth, yaitu kebenaran yang memang secara umum gitu. Seperti contohnya kamu itu cukup, atau kamu itu patut untuk dicintai, kamu itu adalah orang yang hebat, kamu itu adalah orang yang penuh kasih sayang dan kawan-kawan lainnya. Jadi memang itu itu benar dan sangat menyeluruh sehingga siapapun bisa melakukan guided meditation ini. Itu nomor satu. Dan nomor dua, teknik yang gue pribadi juga pakai yaitu dengan cara menulis. Karena gue percaya ada kekuatan di perkataan, ada kekuatan di pikiran, ada kekuatan di menulis. Basically ada kekuatan di setiap jenis praktis apapun yang kita lakukan. Jadi gue basically menulis hal-hal yang ingin gue raih di dalam hidup gue, atau kualitas-kualitas yang ingin gue punya di dalam hidup gue, dan situasi-situasi yang gue juga inginkan ada di dalam hidup gue gitu loh. Jadi dengan guided meditation kita bisa mendapatkan pondasi yang lebih kuat gitu ya dengan bantuan orang, karena susah Vin kalau misalkan lu punya sebuah glauben yang udah mendarah daging gitu ya, bahwa lu itu misalkan tidak cukup, balik lagi ke tema tidak cukup ini gitu ya. Itu susah kalau lu tiba-tiba disuruh menulis gue patut dicintai gitu loh. Itu akan sulit gitu loh. Itu akan sulit. Sedangkan kalau lu hanya surrender tuh apa ya? Berserah Pasrah ya. ya. Kalau lu hanya kalau lu hanya berserah gitu loh, lu hanya bermeditasi dan ada seseorang yang memang memimpin meditasi tersebut dan mengingatkan lu ke nilai-nilai lu sendiri, ke nilai-nilai dasar lu sendiri gitu ya. Itu akan sangat membantu gitu loh. Dan again, sorry gue agak sedikit mengulang-ulang ini.
Dan again yang tentang menulis itu tentunya lu bisa upgrade itu ke hal-hal yang benar-benar custom yang ingin lu punya di dalam hidup lu gitu. Iya. Nah, ada 2 teknik lagi nih yang mau gue bahas. Jadi sebenarnya basically ini semua tuh sama gitu ya, cuma apa ya, penerapannya aja, practicality-nya aja kali yang berbeda. Ya. Jadi ada yang namanya affirmation. Jadi ini mungkin bisa dibilang kayak mantra gitu ya. Jadi benar banget yang tadi Bayu bilang, kayak ada kekuatan di balik perkataan. Itu juga jadi salah satu hal yang selalu gue inget, terutama juga karena gue sering dengerin ini loh by si Marisa Peer itu. Jadi tuh dia seorang psikolog dari Inggris. Dia selalu bilang bahwa kata-kata yang lu ucapkan ke diri lu sendiri itu tuh kayak blueprint yang lu cetak di diri lu gitu. Jadi makanya kalau misalkan lu bilang kayak lu bodoh, lu miskin, lu nggak ada gunanya kayak gitu. Nah itu ya lu berarti mengatakan itu sendiri ke diri lu, itu jadi blueprint di diri lu gitu. Makanya akhirnya lu mempercayai bahwa lu itu bodoh, lu tuh nggak ada gunanya gitu. Nah jadi penting banget buat kalian memilih satu perkataan atau kalimat lah gitu yang menurut kalian bisa mengubah diri kalian lebih baik atau menjadi kayak mimpi kalian gitu. Kayak misalkan kalau si Marisa Peer ini bilang, balik lagi ke yang soal tidak cukup tadi, dia selalu menerapkan bahwa kita ini harus bilang tiap hari ke diri kita itu bahwa kita ini cukup gitu. Karena menurut dia itu tuh underlying problem dari semua orang gitu, karena mereka merasa tidak cukup, mereka kurang inilah, kurang itu gitu kan. Jadi itu juga gue terapkan sih. Jadi kayak tiap kali gue pas ngelewatin kaca gitu, cermin gitu ya, tiap pagi gue selalu bilang itu sih. Jadi gue lihat muka gue tatap mata gue gitu. Nah gue bilang I am enough gitu. Nah itu menurut gue powerful banget, karena kalau bukan lu yang bilang ke diri lu sendiri, siapa yang bakal bilang ke lu? Jadi lu yang mesti mulai itu gitu. Lu nggak bisa mengharapkan orang akan bilang ke lu tiap hari, oh lu tuh cukup gitu. Itu sih. Nah itu banyak yang ini, Vin. Berikutnya kenapa? Itu bukan lucunya ya. Faktanya tuh gini, Vin. Ada orang-orang yang melakukan genau das Gegenteil ke dirinya sendiri gitu ya, secara sadar atau tidak sadar. Karena gue juga dulu orang yang kayak gitu loh. Jadi gue tuh dulu hobinya itu kayak ngejelekin gue sendiri, ngerti nggak lo? Jadi kayak kalau misalkan kita, meskipun temanya tuh konteksnya tuh konteks lagi bercanda gitu, tapi gue selalu ngomong, iya gue kan nggak pernah, gue nggak bisa lah gue ngelakuin itu gitu. Gue kan nggak punya duit gitu kan, gue kan miskin gitu loh. Nah meskipun konteksnya itu adalah bercanda, tapi si bawah sadar lu itu nggak tahu lu tuh bercanda atau tidak gitu loh. Dan bahkan kalau lu relate itu dengan sebuah feeling kayak gimana ya, kayak karena lu bercanda, so basically lu happy, tapi lu melakukan hal itu, yang bawah sadar lu terima adalah, oh nih orang kalau dia miskin ya dia bahagia gitu, ngerti nggak lo? Ya itulah yang akan lu create gitu loh. Dan itu juga sering banget dulu gue lakuin karena gue insecure sama diri gue dulu gitu ya. Gue ngomong itu tuh basically tuh untuk mendapatkan empati atau mendapatkan ini loh, komplimen dari orang-orang lain. Jadi gue akan sengaja menjatuhkan diri gue untuk mendapat kata-kata kayak gini dari orang lain. Enggak kok Bay, lu pasti bisa gitu. Kayak encouraging words gitu dari orang lain gitu. Jadi itu yang gue lakukan gitu. Dan ini kita bener-bener pengen banget ngingetin teman-teman gitu ya, whatever the reason is gitu ya, apakah lu cuma pengen bercanda doang, atau lu bener-bener pengen mencari empati, atau kayak apa sih komplimen tuh, apa sih pujian. Iya, kayak lu pengen mendapatkan pujian atau bestätigung dari orang lain gitu ya. Stop deh ngelakuin itu. Dengerin apa yang Vina bilang, bahwa semuanya harus mulai dari diri kita sendiri, karena tidak akan ada habisnya, dan itu bukan sebuah jawaban untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri menggunakan faktor-faktor eksternal. Iya, dan karena benar yang tadi lu bilang juga, karena pikiran kita itu nggak tahu, atau alam bawah sadar kita itu nggak tahu the truth gitu. Kalau lu ulangin semuanya itu maksudnya lu repeat itu terus ya, perkataan yang negatif itu terus, otak lu itu kan ya secara saintifiknya otak lu itu tersambung nerve-nya itu karena repetisi gitu. Kalau lu ulangin terus perkataan yang negatif ke diri lu sendiri, ya akhirnya lu percaya bahwa diri lu itu gitu. Nah, dan itu adalah bukti bahwa kita
Sorry, Nggak apa-apa, nggak satu apa-apa, lagi nggak Vin apa. terakhir. Dan itu adalah bukti bahwa kita adalah creator dari hidup kita sendiri maupun kita Benar. sadar atau tidak. So, daripada lu masukin program yang nggak jelas, be conscious, my friend. Iya, iya. Iya, karena gue ingat Ya, juga sih satu perkataan katanya kita ini tuh kayak zombie berjalan aja udah. Jadi ya udah cuma ngejalanin aja program yang udah di-download ke kita gitu kan. Ya begitulah kira-kira. Nah, yang terakhir nih sebenarnya sama lagi konsepnya dengan afirmasi, tapi ini lewat visual. Jadi kita bilang itu visualization. Jadi sebenarnya sama juga, kita menciptakan mimpi atau gambaran yang kita inginkan gitu ya, dalam bentuk visual. Nah ini sering banget gue lakukan, dan jadi gue masukkan ini di dalam proses meditasi. Jadi waktu gue bermeditasi gitu ya, misalkan gue menginginkan waktu itu gue lulus S1 gitu ya. Nah gue tuh jadi di dalam proses meditasi itu, ya gue gambarkan kayak diri gue itu lagi bermain gitar di atas panggung, terus ada penontonnya, terus udah gitu ada dosen-dosen gue, semuanya ada di situ. Nah terus saat itu gue ya, diserahkan lah itu ijazah itu ke tangan gue. Nah jadi benar-benar detail gitu, apa yang lu inginkan lu gambarkan kayak film aja gitu, cuma ini cuma ada di otak lu gitu. Jadi lu bisa buat apapun yang lu mau, kayak misalkan lu pengen jadi manajer misalkan. Ya lu bayangin lu lagi duduk di kantor, lu punya bawahan, lu punya file di samping-samping lu gitu, lu ada di kantor yang besar kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar buat itu sedetail mungkin kayak lu nonton film yang pemainnya adalah diri lu sendiri. Gitu sih. Jadi itu teknik-teknik yang gua sering pakai juga, si afirmasi sama visualisasi itu. Gitu. nah ini Vin, dari teknik-teknik yang tadi kita omongin ya, gue nggak tahu deh, gue lupa gue udah sharing atau belum sama lo gitu ya. Oh kayaknya udah deh, waktu itu gue pernah ceritain lo. Jadi gue basically berusaha untuk mengemix semua ini Vin. Jadi gue dengan guided meditation itu ya, yang pertama kita omongin, tapi gue pengen bikin guided meditation yang guide-nya itu gue sendiri. Oh ya 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 So ya. Ya. basically, basically semua tujuan-tujuan atau semua yang ingin gua raih atau nah semua yang gua tulis itu gua ngerekam sendiri dengan audionya. Jadi gue juga berbicara, gue pakai afirmasi itu juga, dan gua kayak taruh like meditation music gitu sebagai background gitu ya. Dan gue juga sekarang like sering untuk ngedengerin meditasi buatan gue sendiri gitu, Hmm, ngerti nggak lo? Jadi hmm. gue udah tinggal duduk dan semua yang diomongin di situ gue denger suara gue sendiri, gue denger tujuan-tujuan yang memang pengen gue raih gitu ya, dan gue di situ udah bisa berserah aja dengan duduk dan eh, sibuk dengan memvisualisasikan semua itu gitu loh. Jadi itu ini sih, itu satu hal yang baru-baru ini gue lakuin gitu. Tapi seru banget kan Dan dalam sebenarnya. semua, Sorry, Bay, seru banget. oh iya Kadang-kadang iya, gue tuh kayak menemukan itu seru banget, kayak lu bisa jadi siapapun yang lu mau gitu di pikiran lu gitu. ya. Ya gitu sih. Ya, ya, ya. Ah, Dan itu satu hal yang penting gitu ya, bahwa dari semua teknik yang barusan kita omongin gitu ya, ini bukan sebuah repetisi yang lu lakuin setiap pagi jadi kayak to-do list gitu. Ini bukan kayak gitu. Tapi selagi kita melakukannya, kita harus like percaya 100% bahwa itu tuh sudah terjadi. Sudah terjadi. Itu adalah kata kuncinya, sudah, dan bukan ada di masa depan atau at one point gitu loh. Jadi ngambil contoh yang tadi Vina bilang gitu loh. Vina itu udah ada di momen itu, lagi main gitar dan melakukan konser akhirnya, itu sudah terjadi gitu loh. Dan kita harus benar-benar ngerasain ya. Dulu bokapku pernah ngomong gini, Vin. hmm. eh Kamu kalau misalkan kamu pengen punya mobil bagus, ya kamu bayangin kamu lagi duduk di mobil itu, kamu buka kaca, terus kamu ngerasain anginnya yang kena apa, yang lewat kena muka kamu gitu-gitu kan. Serius bokap lo bilang gitu? Tapi swear, tapi at that moment gue nggak tahu gue umur berapa belas gitu ya, gue masih nggak ngerti gitu. Nah, gimana sih gitu orang mobil kita kayaknya nggak sebagus itu, atau kayaknya gimana cara gue bayangin gue lagi naik mobil Ferrari gitu ya. Itu gue masih belum ngerti konsep semua ini gitu loh. Tapi bokap gue selalu ngomong kayak gitu. Nah, sekarang kalau gue retrospektif ke belakang gitu ya,
Oh, ternyata itu tuh yang dimaksud bahwa lu tuh harus sudah gitu loh. Lu harus ngerasain bahwa lu tuh sudah mendapatkan itu semua. Jadi lu tidak lagi ada jarak antara lu dan masa depan lu yang ingin lu raih gitu. Nah, ini contohnya kalau misalkan barusan di bidang material gitu ya. Contohnya yang gue punya sekarang adalah sharing ke teman-teman tiga kualitas yang gue pengen punya di dalam diri gue. Yaitu satu, gue pengen menjadi orang yang punya disiplin tinggi, gue pengen menjadi orang yang punya integritas yang tinggi, dan gue juga pengen konsisten dalam melakukan hal-hal yang gue lakukan di dalam hidup gue. Itu menjadi eh, kualitas yang ingin gue raih di masa depan, tetapi yang terjadi di dalam hidup gue, karena gue juga melakukan mindfulness practice, gue jadi sadar di saat gue lagi ada di persimpangan-persimpangan, Vin. Persimpangan apa? Persimpangan di mana kayak misalkan gini, olahraga deh, kita ngambil contoh gampangnya aja ya, olahraga gitu. Gue sekarang selalu sadar kalau gue ada di persimpangan, di mana gue milih, aduh, gue udah bilang gue pengen olahraga hari ini, tapi gue males banget nih. Dulu sebelum gue mengafirmasikan bahwa gue ingin menjadi orang yang disiplin, gue akan ke drive secara otomatis. Oh ya udah, kalau gue males ya berarti hari ini nggak usah, berarti besok gitu loh. Sekarang yang muncul ke permukaan adalah lu tapi pengen menjadi orang yang disiplin. Nah, lu pengen menjadi orang yang disiplin itu tidak terjadi di masa depan, tapi lu harus melatih dengan mengambil keputusan-keputusan di saat ini dan di sini. So basically, gua sekarang ada di persimpangan. Apakah gua beneran ingin meraih masa depan yang gua pengen create sendiri, atau like back to the normal Bayu yang omdo gitu loh. Dengan begitu, dengan gue sadarin akan hal itu, basically dengan gue mengambil keputusan untuk tetap olahraga dan tetap disiplin, basically gue sudah menjadi orang yang gue inginkan untuk menjadi di masa depan. Sebentar, biar gue susun kalimatnya biar lebih jelas. Dengan gue mengambil keputusan tersebut, gue sudah hidup dengan kualitas yang ingin gue miliki di masa depan. So basically gue sudah menjadi versi tersebut gitu. Jadi masa depan gue tuh sudah datang dan sudah menjadi masa kini gue gitu. Untuk bisa memperjelas apa yang barusan gue omong ini gitu ya. Mungkin lu bisa jelasin ini, Vin. Kan kita barusan udah ngomongin tentang tekniknya gitu ya. Kita udah nulis, pertama-tama kita udah sadar ego kita itu siapa, dan kita udah melakukan afirmasi, visualisasi akan masa depan yang ingin kita raih gitu ya. Tapi abis ini tuh stepnya apa sih, Vin, gitu? Mungkin lu bisa menjelaskan itu dengan like real life case gitu, Vin. Ya, mungkin supaya lebih gampang dimengerti. Ini memang gimana ya, kita bilangnya sebenarnya emang sulit dimengerti sih kalau kalian maksudnya baru mulai melakukan mindfulness practice ini ya. Kita juga dulu awalnya kayak apaan sih nih, kagak nyampe gitu otaknya istilahnya. Kita sendiri juga merasakan kayak gitu. Emang mesti ada step-stepnya dulu. Nah, mungkin gue kasih contoh kayak misalkan gini. Banyak sekarang yang pengen jadi content creator kan anak milenial ceritanya. Gitu kan. Jadi contohnya kalian ingin jadi content creator nih. Nah, kalian taruh intensi kalian fokus kayak 100% gue pengen jadi content creator nih, terus kalian visualisasikan di pikiran kalian bahwa wah, gue udah banyak nih viewsnya di YouTube gitu kan. Udah dapat misalkan apalah itu yang gold itu kan. Nah, terus ya kalian bisa berada di depan kamera ngomong sama tamu gitu kan, interview sana sini. Nah, itu kalian udah visualisasikan tuh dengan detail. Nah, tapi seiring dengan berjalannya proses menuju goal itu, tentunya kan hidup ini nggak cuma mulus aja ya, jalan kan nggak cuma rata doang, pasti ada kerikil-kerikilnya gitu kan. Nah, ternyata selagi menjalani itu kalian sadar, aduh tapi gue nggak bisa mengoperasikan kamera dengan baik nih, pengetahuan gue kayak masih minim megang kamera gitu, terus gue juga nggak bisa ngedit video gitu, audio juga bingung gitu kan. Nah,
Intinya tapi di sini adalah ketika kalian punya goal yang sangat jelas, kalian taruh energi dan intensi kalian ke situ gitu, kalian tuh tahu bahwa challenge ini yang sedang kalian hadapi ini sekarang, itu tuh akan membawa kalian ke goal itu gitu. Jadi challenge itu tuh bukan jadi hambatan, tapi itu jadi motivasi kalian karena kalian tahu bahwa kalian itu sudah menjadi content creator. Jadi kalian merasakan bahwa kalian itu sudah, lagi-lagi kata yang harus kita ulang-ulang, kalian sudah menjadi content creator itu. Sehingga kalian merasa ya udah ini emang proses yang harus gua lalui. Jadi seakan-akan kayak kalian justru malah flashback ke belakang gitu. Oh ini udah pernah gue jalani gitu. Nah jadi itu sih, kalau kalian menaruh intensi dan energi kalian benar-benar dan fokus kalian 100% ke goal yang ingin kalian raih gitu, challenge yang ada itu tidak akan menjadi hambatan gitu sih penjelasannya. Ya. Hmm. Ya, dan yang kita juga bisa expect gitu ya, yang muncul ke permukaan. Vina tadi ngomongin dalam dunia ininya, dalam dunia materinya gitu ya, challenges yang harus yang akan muncul dalam contoh tadi sebagai content creator, which is like menohok banget Vin, karena gue bisa relate dengan hal itu. Yo, content creator. Ya, dan yang kita juga bisa expect adalah dari dalam diri kita gitu ya. Selagi kita mencoba untuk membentuk masa depan seperti yang kita inginkan, itu akan muncul kayak rasa takut atau rasa anxious atau rasa insecure gitu. Nah, rasa takut ini itu bukan sebuah indikator bahwa teman-teman ngelakuin hal yang salah. Justru itu kebalikannya. Itu adalah indikator bahwa teman-teman udah ada di jalan yang benar. Kenapa? Karena kita lagi berada di satu jalan, kita masuk ke sebuah unknown area. Kita masuk ke sebuah daerah yang tadinya kita belum pernah masukin. Karena selama ini kita ngambil keputusan seperti ini, dan sekarang kita ngambil keputusan seperti ini. So, buat teman-teman, ingat untuk tidak menjadi overwhelmed dengan perasaan-perasaan tersebut. Jadi, perasaan-perasaan itu diamati saja dan dimengerti bahwa oh ya udah gitu loh, memang sangat manusiawi perasaan-perasaan ini muncul, tetapi tetap mengambil keputusan-keputusan yang teman-teman harus lakukan untuk menjadi versi yang kalian ingin raih. Dalam contoh content creator, ya tetap harus belajar untuk menggunakan kamera contohnya. Jadi tidak overwhelmed, oh ya nih gue nggak pede dengan ini gitu. Ya udah deh kalau gitu gue nggak usah ngepost video gitu ya. Tapi justru sebalikannya gitu. Oh ini gue nih udah di jalan yang bener dan gue harus ngelakuin ini gitu. Because at the end of the day ya it takes what it takes gitu loh. It takes what it takes to be the person that we want to be. It takes what it takes to have the situations that we want to have in our lives gitu sih. Sama ya, at the end ya lu mesti menyerahkan kreasi lu inilah ke the greater one gitu. Jadi ya terserah lah lu mau sebutnya alam semesta, Tuhan yang mempunyai dunia ini, siapapun itulah. Pokoknya ya udah lu serahkan aja udah kreasi lu. Tapi ya bukan berarti berserah dan menyerah itu bukan hal yang sama. Jadi itu perlu kita tegaskan sih di sini. Dan poin penting juga menurut gua, kalau lu pada akhirnya kayaknya nggak mencapai nih goal yang lu inginkan itu, atau mimpi yang lu punya itu tidak tercapai, ya lu jangan kasih energi negatif itu juga ke hal tersebut gitu. Karena ya lu kan pernah dengar perkataan ya, kalau misalkan yang lu minta itu tidak datang ke lu, berarti memang itu mungkin bukan yang terbaik buat lu. Ya gue sih percaya gitu ya. Ya mungkin memang belum waktunya, atau memang ntar siapa tahu yang lebih besar datang ke lu gitu kan. Yang menurut gue perlu lu fokuskan adalah taruh energi lu ke hal yang lu dapat selama proses itu. Jadi saat lu contohnya tadi gue kasih content creator gitu ya. Proses untuk menjadi content creator itu, nah di tengah-tengahnya itu kan lu belajar cara gunain kamera, cara ngedit video, cara ngedit audio gitu kan. Jadi fokus ke hal itu dan bersyukur bahwa sekarang lu punya skill itu gitu. Itu menjadi kualitas yang lu punya sekarang, yang lebih dari mungkin orang lain yang tidak bisa melakukan itu gitu. Jadi ya itu sih, jangan langsung kayak down,
shit lah nih alam semesta nggak berpihak pada gua or apalah gitu. Jadi jangan taruh energi negatif ke itu ya. Lebih baik fokuskan ke gratitude sama abundance yang lu punya gitu. Yes. Gitu Yes, sih. yes. Dan itu benar-benar poin yang sangat penting, Vin ya. Mungkin dengan ini gue bisa mencoba untuk merangkum atau mengambil kesimpulan bagaimana cara kita membentuk masa depan kita sendiri ya. Yaitu yang pertama itu adalah kita harus mengerti dan mengenal diri kita sendiri dulu gitu loh. Dan kita harus mengerti, kita harus bisa mengamati secara netral apakah keputusan-keputusan yang kita lakukan sampai sekarang ini itu based on our own will, apakah itu benar-benar keputusan yang ingin gue lakukan atau gue hanya sudah menjadi autopilot dan hanya ingin memuaskan ego-ego gue. Itu nomor satu. Begitu kita sadar kita menjadi punya pilihan, yang tadi juga kita udah bahas, begitu kita punya pilihan, kita masuk ke step yang nomor 2 dengan kita mendesain hidup kita sendiri, dengan kita mendesain, mengambil tanggung jawab dan mengambil kontrol yang tadi Vina juga udah bilang dengan analogi mobilnya. Kita mendesain hidup kita dengan kualitas-kualitas yang ingin kita raih, dengan situasi-situasi yang ingin kita raih, dan melakukan itu bisa dilakukan atau itu bisa disupport dengan teknik-teknik seperti guided meditation, dan tadi kita ngomongin tentang visualisasi, afirmasi, dengan menulis atau lu mengcombine itu semua. Dan ini semua tetap harus ada di satu lingkaran, dan lingkaran ini adalah lingkaran kepercayaan, dalam artian kita harus percaya bahwa itu sudah terjadi. Jadi tidak ada lagi Abstand, tidak ada lagi jarak antara saya yang sekarang dan saya yang akan menjadi di masa depan. Itu tidak ada lagi jarak gitu loh. Jadi kita udah percaya bahwa we already are. Itu semua sudah terjadi dalam hidup kita. Dan selanjutnya setelah kita melakukan hal tersebut, step terakhir yang barusan gue sama Vina juga udah omong, it takes what it takes. Kita harus ngambil action akan hal-hal yang ingin kita raih. Kita harus ambil keputusan-keputusan secara sadar. Karena faktanya adalah kita itu sebenarnya selalu mengambil keputusan antara kita sadar atau tidak. Dan tidak mengambil keputusan pun juga adalah sebuah keputusan. Jadi ajakan kita, take control of your own life. Iya, benar banget. Karena di fisika kan juga maksudnya ada hukum aksi reaksi ya. Ya maksudnya kalau lu melakukan sesuatu ya pasti lu harus sadar bahwa akan ada konsekuensi setelah itu gitu. Itu sih. So itu dia tadi pembahasan kita tentang penggunaan mindfulness practice ini untuk membuat masa depan yang kalian inginkan atau menjadi creator masa depan kalian sendiri. Nah, kalau misalkan seperti biasa teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung kontak kita aja di deskripsi box, itu ada informasinya untuk menghubungi kita. Jadi semoga bermanfaat juga episode ini buat teman-teman untuk kedepannya lagi menjadi mengenal dirinya sendiri lebih baik gitu dan bisa menjadi creator dirinya sendiri. Dan seperti biasa jangan lupa like video ini, subscribe juga ke channel 360 derajat di YouTube, dan follow podcast kita juga di Spotify. Ingat juga untuk share ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mencoba untuk mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Ciao.